Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran teori belajar. Perkenalkan, saya Khalifah dengan NIM 2401020043, Prodi Teknologi Pendidikan, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teori belajar yang sangat menarik dan masih relevan hingga saat ini. Apa itu? Yaitu teori pemrosesan informasi. Kita mulai dengan latar belakang terlebih dahulu. Teori pemrosesan informasi muncul pada 1950-an sebagai reaksi terhadap teori behavioristik yang hanya menekankan hubungan stimulus-respon. Para ahli seperti George A. Miller, Atkinson, dan Shiffrin terinspirasi oleh perkembangan komputer untuk menjelaskan cara kerja otak manusia yang memproses data melalui tahap input, penyimpanan, dan output. Menurut Suryana dan kawan-kawan pada tahun 2022, teori ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang memilih, mengolah, dan menyimpan informasi bukan sekedar beraksi terhadap rangsangan. Dan demikian, teori ini beralih dari fokus pada perilaku eksternal menuju pemahaman tentang proses internal atau kognitif yang terjadi di dalam otak. Teori ini juga muncul sebagai respon terhadap keterbatasan behavioris. Jika behaviorisme itu melihat manusia sebagai makhluk pasif yang hanya bereaksi terhadap rangsangan, teori pemrosesan informasi justru menekankan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang memilih, mengolah, dan menyimpan informasi untuk digunakan kembali di masa depan. Menurut Braines, teori pemrosesan informasi ini adalah teori belajar yang menjelaskan bagaimana manusia menerima informasi dari lingkungan, menyimpan melalui memori jangka pendek dan jangka panjang, serta menggunakannya kembali untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Nah, dari sudut pandang kognitif, teori ini melihat bahwa manusia sebagai sistem yang secara aktif memproses informasi. Belajar bukan berarti mengubah cara berpikir dan pemahaman seseorang terhadap dunia melalui proses pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Menurut Finney pada tahun 2024, bahwasannya belajar itu berarti mengubah cara berpikir dan pemahaman seseorang terhadap dunia melalui proses pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Menjelaskan bahwa teori ini menggunakan metode komputer untuk menggambarkan otak manusia. Informasi diinput melalui perhatian dan persepsi, disimpan dalam memori lalu dikeluarkan kembali dalam bentuk perilaku, keputusan, atau pemecahan masalah. Dalam teori ini, proses belajar terjadi melalui tahapan kognitif seperti encoding, yaitu bagaimana informasi dikodekan dalam otak. Yang kedua ada storage, yaitu bagaimana penyimpanannya atau bagaimana disimpan. Lalu yang terakhir ada retrieval, bagaimana diingat kembali saat dibutuhkan. Nah, kunci utama dalam pemrosesan informasi adalah perhatian atau attention, dan persepsi itu adalah perception. Perhatian berfungsi seperti filter-filter yang dimana menentukan informasi mana yang penting untuk diproses dan tidak. Sedangkan persepsi membantu otak untuk memberi makna terhadap informasi tersebut. Oke, kita masuk ke model multi-store memory. Yang pertama ada sensor memory yang fungsinya untuk menangkap pesan pertama dari stimulus sebelum informasi itu hilang. Yang kedua ada short term memory. Ini menampung info sementara agar bisa diproses jika tidak diulang, informasi itu bisa dapat hilang. Nah, yang ketiga itu long term memory. Ini sebenarnya adalah menyimpan informasi secara permanen dengan kapasitas besar.
Kita masuk ke proses kognitif dalam pemrosesan informasi. Proses kognitif dalam teori pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana manusia menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi selama proses belajar. Sistem kognitif manusia bekerja melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penerimaan, stimulus, pengolahan melalui perhatian dan persepsi, hingga penyimpanan dalam memori jangka panjang. Proses ini berlangsung secara aktif, tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga mengelola dan mengontrolnya melalui kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif, serta penting untuk memecahkan masalah kompleks dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemrosesan informasi dalam belajar. Yang pertama adalah faktor internal, yang dimana berisi psikologis dan fisikologis, dan faktor eksternal berisi media atau saluran komunikasi yang diajarkan, yang digunakan. Selanjutnya ada memori yang kurang maksimal. Lalu proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung juga akan berpengaruh. Selanjutnya, tingkat kesulitan menggunakan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Nah, yang terakhir, faktor yang terakhir adalah kemampuan otak individu yang sama. Kita masuk ke penerapan dalam desain instruksional menurut Robert Milski. Nih, yang pertama adalah menarik perhatian, kedua menjelaskan tujuan pembelajaran, ketiga mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, yang keempat menyajikan materi pembelajaran, selanjutnya memberikan bimbingan belajar, lalu mendorong siswa untuk berlatih, dilanjut dengan memberikan umpan balik, lalu melakukan penilaian kinerja, yang terakhir adalah meningkatkan retensi dan transfer belajar. Selanjutnya, ada lagi penerapan dalam desain instruksional menurut Richard E. Meyer. Yang pertama adalah prinsip multimedia, kedua prinsip modality, yang ketiga prinsip koheren, dan yang keempat adalah prinsip segmenting. Nah, dalam teori pemrosesan informasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah meningkatkan keaktifan berpikir siswa, yang kedua meningkatkan kreativitas siswa, yang ketiga membantu memperkuat memori dan berpikir kritis. Kita masuk ke kekurangan. Kekurangannya di sini ada yang pertama adalah menuntut kreativitas tinggi dari guru untuk membuat model pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai. Yang kedua adalah kurang menekankan aspek eksplorasi. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana teori pemrosesan informasi diterapkan langsung dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Yang pertama ada presentasi dan diskusi. Kegiatan ini dapat membantu siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga mengolah dan menginterpretasikan informasi yang sudah diterima sebelumnya. Ketika siswa mempresentasikan sesuatu, mereka sedang melakukan proses retrieval, yaitu mengambil kembali informasi dari memori jangka panjang lalu menyusunnya menjadi penjelasan yang terstruktur. Sementara saat berdiskusi, siswa menggunakan proses persepsi dan atensi, yaitu memperhatikan pendapat teman, membandingkan dengan pemahamannya sendiri, dan memperbaiki pengetahuan yang mungkin keliru. Dengan begitu, kegiatan presentasi dan diskusi memperkuat kemampuan berpikir kritis dan komunikasi pada siswa. Contoh kedua adalah menyelesaikan soal matematika. Dalam konteks teori pemrosesan informasi, kegiatan ini dapat melatih kemampuan siswa untuk menggunakan memori kerja dan strategi pemecahan masalah. Siswa harus memahami soal ini pada tahap encoding, mengingat rumus atau konsep yang sudah dipelajari sebelumnya pada tahap retrieval, lalu menerapkannya untuk mencari solusi. Jika dilakukan secara berulang atau secara terus-menerus, konsep ini akan tersimpan kuat dalam otak, dalam memori jangka panjang, dan memudahkan siswa untuk memahami materi pada berikutnya. Contoh ketiga adalah membaca dan memahami teks. Yang dimaksud di sini adalah saat membaca, siswa melakukan proses persepsi terhadap kata-kata dan kalimat. Lalu, otak menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Proses ini melibatkan encoding dan storage, di mana makna dari bacaan disimpan dalam memori jangka panjang. Hal ini guru bisa membantu dengan memberikan pertanyaan pemahaman agar siswa lebih aktif dalam mengolah isi teks, bukan hanya sekedar membaca permukaan saja. Kita masuk lagi ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah teori pemrosesan informasi menjelaskan bahwa belajar adalah proses mengelola informasi di otak
melalui dari menerima, menyimpan, hingga mengingat kembali. Teori ini menekankan pentingnya cara berpikir, bukan sekedar menghafal. Dalam pembelajaran, guru berperan membantu siswa memproses informasi secara efektif, mulai dari strategi yang menarik dan terstruktur. Di era digital ini, teori ini tetap relevan karena sejalan dengan cara kerja teknologi dan AI dalam mengelola data serta mendukung pembelajaran yang adaptif dan bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami dalam materi teori pemrosesan informasi dengan lebih mudah. Saya Papa Khalifah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.